Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di Satu Tingkat, tempat kita membedah dunia dari sudut pandang yang nggak biasa. Pernahkah kalian membayangkan bahwa dalam perlombaan AI, musuh terbesar China ternyata adalah China sendiri? Yap, persaingan internal yang absurd ini bikin dunia teknologi jadi kocak abis. Di video kali ini, kita bakal bedah tuntas bagaimana terobosan AI baru dari Beijing bikin heboh, menghancurkan DeepSeek, dan membuat Amerika pusing tujuh keliling. Bayangkan, sebuah agen AI yang bukan hanya canggih dalam mencetuskan ide, tapi juga mampu mengeksekusi tugas-tugas kompleks dengan mulus, seolah memiliki tenaga kerja digital yang tanpa lelah. Nah, inilah saatnya Manus AI tampil sebagai bintang utama. Kalian pasti sudah lelah dengar cerita AI yang cuma bisa ngomong doang, tapi belum tentu bisa bertindak. Tapi tunggu dulu, di sini ada yang beda. Selama setahun penuh, tim Madness AI diam-diam menyusun ramuan sakti yang kini melahirkan pratinjau awal Manus AI, agen otonom yang menjembatani jurang antara ide dan aksi nyata. Bayangin, kamu tinggal tentuin tugas dan tujuan, lalu agen ini langsung ambil alih. Mulai dari mencari artikel, meneliti properti, hingga menulis kode Python. Sungguh menakjubkan seakan kamu punya tim kecil yang siap ngerjain semua pekerjaan ribet dalam sekejap. Gak cuman itu guys, persaingan antar perusahaan di China udah semakin panas. Ironisnya, gangguan terbesar bagi China justru datang dari dalam negeri sendiri. Di tengah-tengah kompetisi yang sengit itu, inovasi terus bermunculan dengan gaya khas Beijing. Saat DeepSeek yang selama ini jadi andalan mulai goyah, terobosan dari Manus AI muncul menghantam tanpa ampun. Dari riset properti di New York sampai pembuatan laporan terperinci, semuanya dilakukan dengan efisiensi tinggi. Seolah ada mantra otomatisasi total yang bikin tugas-tugas kompleks jadi mudah diatasi. Coba deh renungkan, di saat banyak orang masih kebingungan menentukan pertanyaan yang tepat, atau malah harus begadang demi coding, Manus AI hadir menawarkan solusi praktis untuk semua kalangan. Bahkan kamu yang nggak paham teknis sekalipun, bisa memanfaatkan kecanggihan AI ini tanpa harus pusing mikirin detail rumit. Bayangkan, dalam waktu sekitar 30 menit, situs web pribadi bisa terbangun lengkap dengan desain sederhana dan fungsional, tanpa perlu sewa programmer atau menghabiskan waktu berminggu-minggu. Ini benar-benar bukti kalau inovasi di China lagi menembus batas-batas tradisional. Sementara itu, di seberang samudra, Amerika masih berusaha keras mengejar impian membangun AI sempurna yang katanya bisa bikin manusia kalah dari mesin. Mereka terjebak dalam mimpi membangun Skynet yang futuristik, padahal di dunia nyata, yang dibutuhkan adalah solusi praktis yang bisa langsung diterapkan untuk memecahkan masalah sehari-hari. Ironisnya, ratusan miliar dolar mengalir ke proyek semacam pusat data hyperscaling dan pengembangan semikonduktor, sementara solusi yang benar-benar mengena di lapangan malah terabaikan. Sedangkan di China, dengan dana yang jauh lebih efisien, mereka berhasil mengembangkan agen AI yang efektif dan hemat biaya, bahkan dengan modal seadanya. Bicara soal modal, lihat deh. Di Amerika mereka rela menghabiskan miliaran untuk GPU dan chip kelas atas. Padahal implementasi AI untuk pengguna akhir masih terasa minim. Sementara itu, China dengan strategi open source dan model yang lebih kecil mampu membuka jalan bagi banyak wirausahawan dan perusahaan kecil untuk turut ambil bagian dalam revolusi AI. Bukankah ini lebih cerdas? Daripada berkutat dengan model tertutup yang bikin inovasi terhambat, China malah menggelar panggung terbuka bagi siapa saja yang ingin berkreasi. Tak ketinggalan, ada juga cerita unik soal Sam yang diceritakan dalam dunia AI. Konon, dia seharusnya memilih jalur sumber terbuka, tapi malah memilih untuk menyimpan model-modelnya secara tertutup dan bahkan sempat terdakwa karena dugaan pencurian data. Ironis ya, sementara pihak lain membuka semua rahasia dengan semangat berbagi, Sam malah jadi sorotan karena dianggap mencuri konten orang lain. Akibatnya, muncul pesaing nyata yang menantang dominasi model-model lama. Ini menunjukkan bahwa dalam dunia AI, transparansi dan kolaborasi bisa jadi senjata pamungkas untuk mendorong inovasi.
Nah, soal larangan AI dari China di Amerika, ini menjadi bumbu yang makin pedas dalam persaingan global. Ada perbincangan panas yang menyebutkan kemungkinan Amerika bakal melarang semua model AI dari China. Alasannya bukan cuma soal perlindungan data, tapi juga untuk mengusir persaingan yang dianggap terlalu kompetitif. Bayangkan, kalau pemerintah Amerika benar-benar menutup pintu untuk solusi inovatif yang datang dari seberang samudra, bukankah itu justru akan membuat mereka terjebak dalam ruang gema sendiri? Pertanyaan retoris ini bikin kita mikir, apakah larangan total bisa menyelesaikan masalah atau malah memperlambat langkah inovasi? Di balik semua drama persaingan dan kontroversi ini, satu hal jelas, AI dari China sedang mendominasi dengan caranya sendiri. Mereka fokus pada integrasi praktis yang dapat langsung diaplikasikan di berbagai industri. Mulai dari otomasi proses bisnis, penyaringan data, hingga penerapan solusi yang menghemat waktu dan biaya secara drastis. Semua ini dilakukan dengan semangat yang sama, yaitu mencari hasil nyata daripada sekadar mengejar prestis akademis atau hadiah Nobel. Disinilah perbedaan mendasar antara strategi China dan Amerika. Satu menekankan hasil, satu lagi masih terjebak dalam ambisi teoretis. Kita pun diajak untuk bertanya pada diri sendiri, apakah tujuan pengembangan AI sebenarnya adalah untuk mencetak anak jenius yang bisa meraih hadiah Nobel, ataukah untuk menyelesaikan masalah dunia nyata seperti mengurangi kesalahan medis, efisiensi energi, dan memotong emisi karbon? Dengan model AI yang mudah diakses dan praktis, China jelas menunjukkan bahwa solusi yang bermanfaat dan terukur adalah kunci utama untuk memenangkan perlombaan teknologi. Sementara Amerika terjebak dalam perdebatan yang berputar-putar tentang teknologi tinggi, mereka tampaknya belum menemukan cara untuk mengimplementasikan AI ke dalam kehidupan sehari-hari secara efektif. Di balik semua kebingungan ini, satu hal yang pasti, persaingan AI antara China dan Amerika semakin memanas. Perusahaan-perusahaan raksasa di Amerika mulai meningkatkan pengeluaran AI mereka dengan harapan bisa mengejar ketertinggalan. Namun investasi besar tersebut tampaknya lebih banyak diarahkan untuk infrastruktur semacam pusat data dan chip kelas atas, bukan untuk solusi praktis yang bisa langsung membawa dampak bagi konsumen. Ironisnya, sanksi dan pembatasan hardware justru memaksa mereka untuk mencari alternatif yang lebih inovatif dalam ranah perangkat lunak. Sementara itu, China yang sudah terbiasa dengan dinamika pasar yang ketat, dengan cepat mengintegrasikan AI ke dalam ekosistemnya dan menghasilkan solusi yang bukan hanya efisien, tetapi juga efektif. Jadi, di tengah pertarungan sengit ini, kita dihadapkan pada dua pilihan. Terus terjebak dalam inovasi yang mahal dan lambat, atau mengadopsi model AI yang terbuka, praktis, dan hemat biaya seperti yang ditawarkan China. Dengan segala keunggulan yang dimilikinya, tidak heran jika banyak pihak di seluruh dunia mulai beralih ke solusi AI ala China. Mereka yang masih ragu harus siap-siap menyaksikan bagaimana dunia AI berubah drastis dalam waktu dekat. Pada akhirnya, dunia AI kini bukan hanya tentang siapa yang punya kekuatan komputasi terbesar, tetapi tentang siapa yang bisa memberikan solusi nyata untuk masalah real. Apakah Amerika akan mempertahankan cara lama yang membebani dan lambat, atau berani mengambil langkah radikal dengan mengadaptasi solusi cerdas dari China? Nah, gimana menurut kalian? Apakah larangan total terhadap AI dari China adalah langkah tepat atau justru bumerang bagi inovasi? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian menikmati video ini dan subscribe untuk mendapatkan info menarik seputar ekonomi, geopolitik, dan topik-topik seru lainnya yang bisa bikin otak kalian berpikir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu tingkat.